Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Di video kali ini, Toysaurus bersama Selamat Gini Hari mengundang Ketua Umum Airsoft Brotherhood Unity, Om Boy Januardi, untuk berbincang-bincang seputaran tentang kejadian kemarin, kejadian terorisme di suatu markas besar kepolisian dan sekitaran tentang perbedaan tentang airsoft gun dan air gun. Bagaimana pendapat beliau? Mari kita simak video berikut. Oke teman-teman, sekarang di samping gua sudah ada Om Boy Januardi dari Ketua Umum Om Airsoft Brotherhood Unity Indonesia, Persatuan Persaudaraan Airsoft. Semua teman-teman penonton viewer SGH pasti sudah nggak asing dengan Om Boy Januardi, ya kan? Nah, Om Boy ini adalah salah satu pegiat airsoft yang memang langsung responsif tentang kejadian adanya tindak terorisme di markas besar polisi Om itu Om ya? Iya. Jadi Om Abu dengan Om Boy ini langsung mengedukasi kembali, nggak capek-capeknya mengedukasi teman-teman ataupun ke awak media tentang perbedaan airsoft gun dan air gun. Begitu juga dengan Toysaurus juga langsung merespon dengan memberikan edukasi berupa gambar lewat IG, perbedaan antara air gun dan airsoft gun. Nah, yang ingin gue tanyakan nih Om Boy, kalau dari teman-teman airsoft nih ya, dan terutama khususnya Abu, apa Om yang menjadi sikap yang diberikan kepada adanya hal ini Om? Oke, jadi gini, begitu ada kejadian itu siang hari ya kalau nggak salah. Ya jujur saja, kelihatannya pada saat itu pihak kepolisian sudah melihat bahwa barang yang digunakan oleh si terduga teroris itu ternyata bukan senjata api mesiu. Maka jujur saya langsung dikontak sama pihak kepolisian gitu. Bertanya macam-macam lah, termasuk klub apa dan semua gitu. Tapi intinya bukan hal yang buruk ya, justru meminta bantuan juga kepada kami. Jadi saya sangat apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang sangat responsif. Kemudian kedua, ketika di media itu ditampilkan foto dari benda yang digunakan oleh si terduga teroris, kemudian hand gripnya ternyata terbuka. Betul. Di close up, rame kan itu di medsos bahwa kok ada kanister CO2 nih di situ. Betul. Aduh, udahlah semua akhirnya kita sepakat, wah ini mah air gun ini gitu. Karena sempat simpang siur juga pemberitaan bahwa yang digunakan adalah airsoft, airsoft gun, dan selalu menyebutkan senjata airsoft gun. Waduh, kita semua airsofter se-Indonesia rasanya sepakat, kita resah bahwa airsoft kemudian disenjatakan lagi istilahnya. Padahal ini bukan senjata gitu. Jadi lihat itu ya, kita kita terpanggil nih, kita harus segera responsif untuk kembali memberikan penjelasan, sosialisasi, edukasi kembali mengenai apa itu airsoft gun, apa itu air gun gitu. Karena semua media massa sepertinya kemudian menuliskan bahwa air gun itu bagian dari airsoft. Betul. Terus ada podcastnya Bang Deddy ya, Bang Deddy juga, Om Deddy Kobuser juga menyebutkan dengan tegas bahwa air gun itu bagian dari airsoft. Betul, di situ. Waduh, kita yang anak-anak airsoft nih merasa agak sedikit terganggu gitu, karena seolah-olah kemudian airsoft menjadi sebuah senjata. Kalau udah senjata itu kan berarti senjata bela diri dan lain sebagainya yang punya konotasi merusak. Betul. Padahal airsoft itu sendiri
beda keluarga sama airgun ya. Atau lebih jelasnya begini, airsoft dengan airgun saja tengahnya ada kata-kata soft gitu kan. Betul. Soft itu Paling artinya ya? lembut. Jadi udara yang digunakan untuk mendorong proyektil itu sangat lembut, atau boleh dikatakan kalau bahasa teknisnya rendah di bawah 2 joule. Gitu. Sementara kalau airgun nggak ada batasannya, pokoknya di atas 2 joule lah dia. Atas bisa terus ya. Betul. Kemudian proyektilnya kalau airsoft itu dari plastik, ada campuran keramik sedikit, sehingga kalau kena benda keras itu pasti pecah. Tuh. Bahkan ketika berhadapan dengan kaca sekalipun, yang pecah bukan kacanya tapi BB-nya. si BB-nya ini, kita menyebutnya BB ya, ball bullet gitu. Tapi kalau airgun itu proyektilnya terbuat dari logam, ada timah, ada besi dan lain sebagainya. Dan airgun itu kemudian sebetulnya masuk keluarganya kayak di pistol angin, senapan angin, PCP dan lain sebagainya, itu satu keluarga lah mereka. Nah, coba kita lihat sejarah lagi ke belakang ya. Dulu airsoft, airgun dan lain sebagainya tidak diregulasi serinci seperti sekarang. Dulu semua masuknya di undang-undang darurat. Ya. Undang-undang darurat itu bicara bentuk, bicara ada gas, ada per, ada trigger, itu senjata. Nggak peduli. Jadi kalau kita bawa-bawa airsoft zaman dulu digunakan untuk yang nggak, udah pasti kena undang-undang darurat, hukumannya luar biasa. Kalau saya lihat memang kan di situ si airgun itu termasuk kena undang-undang darurat tahun 1951 kalau nggak salah. Iya. Nah, berarti waktu itu juga termasuk airsoft gun juga ya? Betul. Jadi karena airsoft belum diatur, belum diregulasi secara detail gitu. Masuk kelas mana sih? Pemerintah hanya melihatnya dari bentuk, kemudian ada trigger, kemudian ada per, ada pendorong gas gitu. Karena airgun juga sama-sama gas, tapi kan beda. Oh, klasifikasi dari Beda. itu ya? Itu aja, sangat sederhana. Nah, kemudian tapi alhamdulillah di tahun 2012 ada Perkap 8 2012. Nah, di situ mulailah dipecah. Jadi ada dipecah menjadi senjata api olahraga dan yang tidak olahraga. Nah, di Perkap 2012 ini adalah mengatur mengenai senjata api olahraga. Nah, di situ masih belum detail juga. Semua masuk. Ya. Airgun masuk di situ. Airsoft masuk pula di situ. Karena dari penggerak dan lain sebagainya, tanpa mau melihat lebih detail lagi. Sehingga ketika itu airsoft masih dikatakan sebagai senjata karena judulnya senjata api olahraga. Nah, seingat mungkin kita sama kawan-kawan pada resah juga kan, senjata api di mana apinya, di mana mesiunya gitu kan. Kita berdebat panjang, nah kita juga resah, tapi kembali lagi alhamdulillah kita sangat berterima kasih kepada kepolisian negara Republik Indonesia yang begitu responsif, bisa melihat kegalauan kita nih. Waktu itu kita sama-sama berjuang, akhirnya kita diundang semua ke Mabes Polri. Tes kalau salah ya? Tes di depan media juga. Iya, diundang ke sana itu ternyata dalam rangka mendiskusikan akan lahirnya peraturan kepolisian yang sekarang jadi peraturan kepolisian nomor 5 2018. Kita cukup lega dan senang karena kemudian di situ disebutkan airsoft dikeluarkan lagi dari Perkap dari 2012 itu. Iya. Jadi diperkhusus lagi, sebutannya bukan senjata. Kita di sini kita merasa lega, tapi sebutannya adalah replika senjata api. Nah, artinya kalau sudah replika maka itu tegas dinyatakan oleh kepolisian sendiri bahwa airsoft bukan senjata gitu. Karena senjata itu kan artinya bisa melukai, bisa merusak untuk jaga diri dan lain sebagainya gitu. Jadi, nah di dalam Perpol itu airgun tidak dimasukkan. Jadi sudah benar-benar diklasifikasi sudah lagi yang lepas. Khususkan lagi ya. Khusus airsoft dan paintball ya. Di situ. Saya baca kemarin juga. Maka sudah jelas bahwa airsoft itu bukan senjata karena di situ juga diatur di regulasinya bahwa airsoft itu yang menggunakan gas tekanannya di bawah 2 joule. Jadi karena airsoft itu penggeraknya bukan hanya gas tetapi juga piston
Piston itu kan mendorong angin juga sebetulnya. Itu pun semua sudah diatur harus di bawah 2 joule. Kemudian ball bulletnya atau BB-nya 6 mm, terbuat dari plastik. Jadi sangat detail penjelasannya. Apa itu sih airsoft? Tidak ada yang menyebut proyektilnya metal dan lain sebagainya. Terbuat dari apa? Penggeraknya, baterainya, semua disebut sangat detail. Jadi ya alhamdulillah kita airsofter senang. Beratnya pun juga beda ya sama si Gotri itu ya, Om? Betul. Kalau Gotri itu nggak diatur beratnya. Kalau kita kan sudah kita atur sampai 0,4 ya. Paling tinggi 0,4 kalau salah. Betul gitu. Nah, maka dengan demikian ketika di media massa disebut airsoft, senjata airsoft gun dan lain sebagainya, makanya kita resah. Kenapa? Sepertinya media massa belum teredukasi atau belum melihat atau belum tahu bahwa ada Perpol nomor 5 tahun 2018 itu bahwa airsoft bukan senjata. Airgun tidak digolongkan sebagai airsoft. Dia adanya di Perkap 8/2012. Golongannya adalah senjata. Itu beda jadi. Itu sih kalau untuk lebih memahaminya sejarahnya kenapa kemudian airsoft itu ternyata bukan senjata gitu. Oh iya. Nah, lalu kan kalau tadi Om Boy bilang itu untuk mengedukasi teman-teman awak media dan lain-lain yang di luar teman-teman yang memang mengerti tentang airsoft gun. Nah, kalau dari organisasi sendiri khususnya ABU nih Om, setelah kejadian kemarin, apalagi tanggal 2 kemarin ada yang Cowboy itu Om, naik Fortuner tuh. Nah, apakah ada arahan lebih lanjut dari organisasi untuk lebih memperketat tim-tim yang masuk ke dalam organisasi atau orang-orang yang ingin masuk ke dalam tim itu Om? Ya, tentunya kita juga atas kejadian-kejadian itu kita introspeksi. Sebetulnya bukan hanya karena kejadian terorisme di Mabes Polri atau kemarin ada koboi jalanan di mana? Duren Sawit ya. Duren Sawit ya. Itu sebelum-sebelumnya sudah banyak juga. Ya, udah banyak. Jadi kita tidak lelah mengedukasi kepada media dan tidak lelah juga mengingatkan kawan-kawan atau penghobi airsoft, penggiat airsoft yang baru mau atau yang sudah lama. Kita mohon maaf kalau sering mengingatkan. Jadi kita bukan dia mau lebay atau waduh, ada kewajiban ya Om? Iya, sok matur, bukan. Itu biar kita nyaman mainnya semua kan. Yang nomor 1, semenjak keluar Perpol, bahkan sebelumnya polisi itu sudah menghimbau agar didata. Masih ingat dulu di 2018 itu kita semua didata kan? Ya, data ulang ya Om ya. Istilahnya seperti pemutihan lah yang sudah keburu beredar. Didata semua, digrafir, tercatat. Ya kita senang juga. Artinya kemana-mana kita bawa itu untuk latihan di servis dan lain sebagainya. Tidak khawatir lagi. Tidak khawatir. Kalau dulu kan barang gelap dan segala macamnya kan. Sekarang udah tandanya sendiri khusus ya Om ya. Iya. Jadi di awal-awal tuh memang banyak yang anti gitu loh, apa ini grafir ya, tapi makin kesini kesadarannya makin ada. Ini semua untuk kenyamanan kita kok. Betul. Jadi mari kita berpikir positif, jangan melihat bahwa regulasi grafir dan lain sebagainya untuk membatasi. Kita harus berpikir sebaliknya, justru dengan itu membuat kita lebih nyaman, lebih aman, kemana-mana nggak deg-degan kita. Betul. Kemudian jangan lupa kalau kita beli juga harus di tempat yang sah, di tempat yang legal, yang memang sudah punya izin impor atau belinya dari importir yang sah. Kemudian tokonya juga ada izin dan lain sebagainya, sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Betul. Dan barangnya juga sudah tergrafir. Dan seperti yang dan sebagaimana yang diamanahkan Perpol, pemilik atau calon pemilik itu nomor 1 dia harus anggota klub. Klubnya harus ada di organisasi airsoft. Dan persyaratan lainnya detail, tentu persyaratan kepemilikan. Ada SKCK, ada keterangan sehat, bebas narkoba dan lain sebagainya. Pertama-tama kembali lagi banyak yang cukup kesal juga gitu. Repot sih, kok kayak ribet publik ini gitu. Kok kayak diperlakukannya kayak senjata beneran sih gitu. Ya buat beberapa orang kalau berpikir negatif seperti itu.
dari kacamata negatif, dari kacamata nafsuuzon, bahwa repot banget sih. Tapi kalau Anda sudah lakukan itu semua, justru yang Anda dapatkan adalah sebuah kebebasan. Betul, kenyamanan ya Om ya. Nyaman, kemana-mana nggak khawatir, ada razia juga Anda aman gitu kan. Dan jangan lupa cara bawanya juga ada aturannya ya. Ya betul. Gun bag segala macam lepas dan hanya boleh ke tempat latihan atau tempat servis. Nggak boleh ditenteng-tenteng melekat di badan jago-jagoan. Nah, koboi-koboi jalanan ya, kalau polisi menindak kami dukung ya Om. Merusak nama kita. Betul, capek-capek duit dulu kita ngebangun ya nggak, dirusak lama koboi jalanan gak jelas. Kita nggak tahu dia beli dari mana. Iya kan? Dan lalu kan tadi ya teman-teman, tadi teman-teman Ombo itu mengatakan kalau mau beli unit airsoft gun itu juga yang harus di toko yang sudah importir jelas, berkoordinasi dengan kepolisian. Nah, salah satu tokonya itu adalah Toys R Us. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi untuk datang ke Toys R Us membeli unit-unitnya. Karena selain dia importirnya jelas dan berkoordinasi dengan kepolisian, dan juga memang barang-barangnya sudah tergrafir semua, sudah dipastikan bisa langsung masuk atau berkoordinasi dengan salah satu organisasi agar bisa masuk ke tim yang sudah resmi Om ya. Iya. Gitu. Nah, yang pertanyaan lebih lanjut adalah Om, kalau misalnya nih orang umum, orang awam sama sekali tidak pernah main airsoft gun, tidak tahu mana airsoft gun, mana itu air gun. Kalau secara fisik Om, itu apa yang membuat kita langsung tahu? Karena gue pernah ada orang nanya ke gue nih Om, japri di YouTube gitu kan, Om, gue tawarin gini, gue nggak tahu airsoft gun atau air gun. Nah, kalau secara fisik sebagai orang umum, apa sih yang langsung bisa membedakan? Kalau tadi kan mungkin dari gotrinya, dari si CO2-nya. Nah, ini kalau tahu-tahu disodorin sama bentuk fisiknya itu apa Om yang membedakan? Jadi gini, kalau fisik disandingkan lah antara air gun dengan airsoft gun, secara umum mirip. Tetapi yang perlu menjadi perhatian, biasanya orang nawarin kan ditunjukin juga itu proyektilnya. Betul. Jadi kelihatan lah kalau proyektilnya besi, metal, udah pasti itu air gun. Kemudian yang paling menarik lagi di air gun itu rata-rata kanister CO2-nya itu diletakkan di hand grip. Ya. Nah, ketika diletakkan di hand grip, di bawahnya itu pasti ada kayak skrup. Ya, kayak mur gitu ya? Ya, buat menekan si kanister. Nah, kalau ada murnya itu, udahlah itu air gun. Karena di airsoft tidak ada. Di airsoft, belakangnya itu di magazinnya itu cuma ada lubang kecil kayak pentil buat masukin gas saja gitu. Nah, kemudian kalau ada juga soalnya air gun itu yang meletakkan kanisternya itu di magazinnya. Jadi ketika dipasang kadang hampir tidak kelihatan itu murnya. Tetapi sebenarnya kalau diperhatikan akan selalu kelihatan ada mur untuk menekan si kanister itu. Akan selalu kelihatan di situ. Nah, jadi yang paling mudah sih itu untuk mengenali. Kemudian ya kalau ada yang ditawarin ditanya dulu gitu, jelas-jelas ini airsoft apa air gun gitu. Jadi jangan gegabah menerima tawaran ada orang mau jual mainan ini yang kemudian dengan harga murah. Harus hati-hati ditanya siapa dia. Betul. Dia punya izin jualan tidak gitu. Karena di online shop juga banyak sekali kan. Dan saya ingatkan hati-hati di online shop sampai ada yang jualan KTA. Betul. Itu hati-hati itu, waduh. Saya nggak yakin kalau organisasi resmi atau klub yang resmi tergabung di organisasi akan berani melakukan itu. Jadi saya bisa memastikan sebetulnya yang jualan KTA itu udah pasti nggak resmi itu. Bisnis aja ya, bisnis bodong aja lah. Iya, karena organisasi tidak jualan seperti itu, bahaya itu. Jadi kalau fisik sih itu ya. Fisik sih itu kelihatan antara air gun dengan airsoft. Nah, kalau misalnya mereka ini yang ingin bergabung di suatu tim airsoft gitu Om, itu kalau untuk ke Abu sendiri itu caranya gimana Om? Kalau ke Abu, saya rasa hampir sama dengan organisasi yang lain, dua organisasi yang lain. Dan dulu kan saya waktu masuk Abu juga seleksi ketat kan, ada wawancara seperti Om bilang, wawancara sama Om Uben, sama Om Ari gitu kan. Jadi hanya kelihatan tampilan di lapangan tapi juga secara personal. Betul. Di situ juga
dites secara fisik ya, secara obrolan ya Om ya. Betul, karena kita mau tahu juga pengetahuannya. Kalau betul-betul newbie gitu, niatnya tuh mau apa gitu kan? Mau main atau mau jadi cuman mau koleksi aja gitu. Atau kadang-kadang banyak yang masih salah persepsi, saya beli buat jaga diri gitu. Nah, itu kembali lagi itu salah. Kalau jaga diri ini bukan senjata dan bukan buat jaga diri. Ini adalah alat olahraga rekreasi. Gitu, tidak bisa buat jaga diri dan bukan itu tujuannya. Nah, kalau di Abu sendiri masuk sebetulnya seperti yang sudah Om Abo alami juga ya. Melengkapi dari mulai data diri, KTP, SKCK dan lain sebagainya, juga ada keterangan untuk bebas narkoba kalau ada dilengkapi. Itu tujuannya untuk kepemilikannya ya. Tetapi kalau untuk keanggotaannya cukup KTP, SKCK. Kalau dia anggota kita sebetulnya klub, jadi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang resmi. Terus kemudian kalau personil itu sama SKCK-nya semua juga harus lengkap. Kenapa kita butuh SKCK? Selain itu disyaratkan di Perpol juga, SKCK itu adalah sebagai salah satu sarana untuk mengecek orang ini, karena di kepolisian tuh selalu ada catatan. Tiap orang tuh ada catatan SKCK kejahatan atau apa di situ kelihatan. Dan kalau di Abu sendiri sebetulnya pendaftarannya sekarang udah bisa online, jadi tinggal diupload aja di situ. Gitu. Nanti kalau sudah kita teliti perlengkapannya lengkap, baru di kontak pasti untuk interview. Karena kita perlu tahu juga nih siapa sih orang-orangnya. Ya. Kita pernah pengalaman nih. Saya ingat tahun berapa ya, udah lama sekali itu. Kita ada sebuah acara di TV swasta juga, sosialisasi. Tidak lama kemudian ada yang telepon. Begitu kamera lagi off nih, dia tertarik ingin daftar. Terus saya bilang, akhirnya kita ngobrol di telepon untuk di profiling. Ya terkejut kita, ternyata beliau adalah adik dari salah seorang pelaku zaman itulah, terduga teroris juga. Jadi bayangkan kalau kita terima orang sembarangan. Betul. Bukan kita mau sok ketat, bukan kita mau sok keren kemudian mempersulit, bukan. Mohon dimaklumi bahwa perkembangannya sekarang ini banyak orang menggunakan airsoft untuk hal yang tidak gitu. Jadi itu terpaksa kami lakukan, semuanya untuk kenyamanan siapa? Airsofter yang memang airsofter sejati, terutama anggota. Kalau sampai kelolosan, waduh, yang marah siapa? Anggota. Airsofter se-Indonesia kali marah semua itu kan. Lalu gitu. Ada pertanyaan yang lebih seru lagi nih Om. Kalau gue coba ngobrol sama mereka adalah orang-orang yang memang baru tertarik di kegiatan hobi airsoft gun ini. Jadi pertanyaannya gini, setelah adanya keluar peraturan nomor 5 2015 dan adanya toko-toko yang menjual importir senjata airsoft gun yang memang sudah resmi, itu ternyata pertanyaan gini, kalau gue mau masuk main airsoft gun, gue daftar dulu ke tim atau beli unitnya dulu nih Om. Nah itu yang paling sering ditanyakan Om, karena adanya peraturan baru tersebut Om. Memang kalau secara idealnya dalam perpol tersebut memang disebutkan yang boleh memiliki itu adalah anggota klub. Artinya dia harusnya masuk ke klub dulu, baru bisa membeli atau memiliki airsoft. Karena salah satunya adalah surat rekomendasi dari klub. Betul, ada rekomendasi. Nah, tetapi saya perhatikan ini beberapa toko atau beberapa penjual juga sudah memfasilitasi itu. Artinya toko atau penjual itu kemudian bekerja sama dengan organisasi-organisasi airsoft, bahwa kalau ada orang awam baru beli yang belum masuk kemana-mana, tertarik, itu diarahkan oleh toko tersebut atau penjual tersebut, diarahkan kamu masuk ke klub A, B, C, D supaya sesuai dengan peraturan atau Perpol 5 2018. Jadi tidak boleh main beli begitu saja. Jadi ya saya apresiasi kepada toko-toko yang sudah mulai menerapkan bahwa orang mau beli diingatkan dulu, kamu masuk klub dulu. Kalau dia nggak punya klub, bikin dulu. Atau kalau dia nggak bisa bikin, toko ini kemudian mengarahkan, ini ada klub A, B, C, D, silahkan pilih gitu. Artinya klub itu yang sudah terdata atau terdaftar di organisasi gitu. Berarti kalau mereka pun ngeyel atau bandel ya si toko juga nggak akan memberikan bisa menjual ya. Betul, karena
itu justru akan membahayakan dan menyusahkan kita para airsofter yang memiliki airsoft tanpa izin. Takutnya digunakan yang tidak tadi gitu. Dia ngeyel pengen beli nggak mau pakai izin, kan itu buat kita sudah pertanyaan juga kan. Selanjutnya gue ada pertanyaan lagi nih Om, karena kan memang channel Selamat Gineri memang viewernya kan dari berbagai macam orang ya Om ya. Jadi ada yang bilang, gimana nih Om, gue udah pernah main airsoft gun mungkin di era-era tahun yang sebelum ada Perpol nomor 5 2018, dimana gue sudah punya terlanjur punya banyak unit, lalu tiba-tiba ada penggrafiran yang harus diwajibkan dilakukan itu, tapi yang mereka dengar adalah penggrafiran itu sudah tutup. Nah, lalu gimana nasib unit-unit yang mereka punya ini Om? Ya, jadi begini, dulu waktu pertama kali dibuka grafir pertama dalam rangka menyambut Perpol 5 2018, itu semua klub berbondong-bondong nih anggotanya. Nah, kalau tadi masih ada yang ketinggalan, ya, kita nggak tahu juga apakah dia anggota klub atau bukan ya, gitu. Tapi pemain lama gitu yang kita kenal juga gitu kan. Kalau dia sebetulnya anggota klub, tapi dia waktu itu nggak sempat atau apa, dia bisa koordinasi dengan klubnya atau dengan organisasinya, minta tolong gitu. Nah, sepengetahuan saya beberapa Polda itu masih membuka kesempatan untuk penggrafiran kepada orang-orang yang lama tadi, masih ada beberapa. Jujur saja kalau yang di Polda Metro memang sudah tutup kemarin karena kita sudah buka sampai 3 gelombang kalau nggak salah dan cukup banyak. Kenapa kemudian ditutup itu karena sebetulnya Polda itu menginginkan agar cepat dong gitu, karena ini bukan hal main-main, ini serius gitu. Nah, tetapi kalau masih ada yang ketinggalan, sebetulnya kalau boleh sebenarnya kita semua organisasi ini masih bisa kok memohon kepada kepolisian untuk kembali membuka untuk yang sudah tutup ya. Tapi kalau di Polda lain masih banyak yang buka. Saya dengar Sumut masih, Kalimantan Timur sepertinya masih banyak tempat yang masih buka. Kenapa buka? Karena belum selesai. Karena belum selesai dan mereka mulainya belakangan gitu. Karena setahu saya tahun lalu itu, setahu gue tuh tahun lalu atau 2 tahun lalu, semua kepolisian, semua Polda itu ada rakor dengan Mabes tentang penggrafiran terhadap unit-unit yang sudah beredar dan udah dikasih petunjuk tata caranya semua. Nah, tapi kemudian pelaksanaannya saja yang tidak seragam, ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang baru mulai malah nih gitu. Jadi sebetulnya masih terbuka lah kesempatan untuk melakukan pendataan. Betul. Kemudian digrafir sehingga kita lebih aman dan nyaman lagi. Nah, tapi segera gitu, jangan ditunda-tunda lagi lah. Apalagi pemain lama, kasih contoh sama kita yang adik-adik kan. Nah Om, itu kan penggrafiran yang ada di body airsoft gun itu berarti kan itu adalah data diri kita yang ada di kepolisian. Betul. Nah, itu gimana ketika itu nanti misalnya si pemilik yang lama ingin menjual ke orang lain, apakah penggrafirnya itu gimana Om? Data dirinya apa lepas ke orang yang baru atau gimana Om? Perlu melapor lagi atau gimana? Jadi sesuai petunjuk dari kepolisian itu namanya hibah. Jadi tidak disebut jual beli, tapi kita sebutnya hibah. Dihibahkan sehingga dengan demikian pada saat hibah kita harus buat surat hibah ya. Seperti jual beli sih, tapi itu surat hibah. Contohnya gua menghibahkan Komabo gitu. Nah, surat hibah ini kita lapor ke kepolisian setempat, ke Polda, bahwa unit airsoft saya M4 nomor sekian sudah saya hibahkan ke Komabo. Nah, oleh kepolisian itu akan dicatat, udah pindah. Itu jadi yang nama ngejual, saya dicoret. Yang ngejual aja atau berbarengan sama si pembelinya yang harus datang ke sana? Surat hibahnya itu kan diserahkan untuk dua-duanya hadir itu melengkapi data. Oh, dua-duanya si penjual dan si pembeli. Melengkapi data. Ini kayak jual beli mobil. Iya. Kan tentu si penjual itu hanya melaporkan ke Samsat gitu. Nama saya sudah jual, mohon dicoret. Si pembelinya sebetulnya yang harus hadir ke sana, kemudian kasih tahu nih saya sekarang pemilik barunya. Ini surat peralihannya dan lain sebagainya. Akan dicatat pemilik yang baru gitu. Nah Om, tadi kan Om berbicara di awal bahwasannya
salah satu perbedaan peraturan di airgun dan airsoft gun. Airgun itu sudah ada di peraturan tahun 2012. Ya. Lalu airsoft gun sendiri sudah ada di tahun 2018. Ya. Tentang replika senjata. Ya. Yang namanya airsoft gun dan paintball. Nah, kalau bicara tentang airsoft gun sendiri nih Om, sekarang ini kan banyak sekali jenis airsoft gun ya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan airsoft gun dengan banyak jenisnya itu apa sih Om? Oke. Jadi dengan terbitnya Perpol 5 2018 itu benar-benar memisahkan airsoft gun dari keluarga senjata. Karena saya coba supaya gampang atau supaya pasti, saya baca aja nih gitu kan. Judulnya dari peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 2018 itu tentangnya sudah jelas. Tentang pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis airsoft gun dan paintball. Artinya replika senjata, maka airsoft itu bukan senjata tetapi dia replika. Nah, kata-kata replika ini juga artinya adalah sesuatu yang menyerupai. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, replika itu menyerupai, artinya segala sesuatu yang menyerupai dengan senjata api itu masuk keluarga airsoft. Tetapi kemudian dibatasi lagi, apa sih? Itu kita bisa lihat di bab 1 tentang ketentuan umum di pasal 1 di pasal 1.3 ini jelas sekali kok. Airsoft gun adalah benda yang jadi bentuk, kembali lagi ya. Artinya replika. Jadi bentuknya mau terbuat dari apapun asal bentuknya menyerupai dengan senjata api ya. Kemudian sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahannya apa saja? Yang terbuat dari bahan plastik, kemudian atau logam atau campuran plastik dan logam yang dapat melontarkan ball bullet dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah. Tadi ya kita bilang bahwa yang 2 joule ke atas sudah pasti bukan gitu kan. Betul. Gas bertekanan rendah atau pegas, jadi pakai per atau spring yang digerakkan oleh tenaga manusia, artinya kokang. Atau motor listrik, baterai dengan kekuatan lontar paling jauh 2 joule. Jadi yang dimaksud dengan airsoft gun di sini sebetulnya sudah jelas klasifikasinya. 1, daya lontarnya itu di bawah 2 joule. Kedua, digerakkan dengan gas atau per atau spring tadi dengan daya geraknya itu baik dengan baterai atau gas atau dengan tenaga manusia, jadi kokang yang springan gitu. Kemudian juga bahannya bisa dari plastik, bisa dari logam atau campuran dari keduanya, plastik dan logam. Dan yang paling penting adalah menyerupai bentuknya, karena judulnya tadi replika, sehingga apapun yang bentuknya menyerupai dengan senjata api dengan tekanan gas atau per atau baterai di bawah 2 joule yang melontarkan ball bullet, maka itu masuk keluarganya airsoft gitu. Jadi mudah sebetulnya sih. Nah, lalu ada sedikit pertanyaan tuh di Instagramnya Tosaurus tentang maksud dengan 2 joule itu. Ada yang menyebutkan 2 joule, ada yang disebut dengan PSI, dan itu yang sebenarnya yang benar itu yang mana? Kalau di Perpol istilahnya 2 joule. Mereka menggunakan istilahnya joule. Dan bicara joule itu tadi kembali lagi adalah itu hasil rapat kita seluruh organisasi dari kepolisian, Perbakin, FHI, Porgasi, Porbi, semuanya hadir dan kesepakatannya di menggunakan istilahnya joule. Jadi nggak usah pusing lagi kalau di airsoft gun itu untuk tekanannya pakai bahasanya joule. Iya. Nah, terakhir nih Om, buat teman-teman pecinta airsoft gun yang baru mau mulai ataupun yang sudah bermain lama ataupun buat awak media, ada nggak Om yang ingin disampaikan lagi dan lagi dari Om Boy sebagai ketua umum Airsoft Brotherhood Unity agar hobi ini terus tetap berjaya? Kalau kepada kawan-kawan di media massa, mohon dengan sangat agar maaf bukan maksudnya menggurui tapi memperluas pengetahuan tentang airsoft.
tentang airgun, tentang senjata api dan sebagainya, sehingga tahu perbedaan-perbedaannya. Kalau mau baca silahkan baca di Peraturan Kepolisian 5 2018, kemudian ada di Perkap 8 2012 dan selanjutnya itu akan ditemukan perbedaannya dengan sangat mudah gitu. Jadi untuk rekan-rekan media sekali lagi mohon kalau bicarakan airsoft jangan sekali-sekali menyebutkan kata-kata senjata airsoft, karena airsoft itu kita saja di antara kalangan airsoft menyebutnya hanya sebagai unit ya, unit airsoft A, B, C, D gitu. Kemudian untuk semua saudara-saudara airsofter baik yang lebih senior dari saya, dari kita gitu, maupun kepada yang baru mau main dan baru tertarik ingin, ya mari sama-sama kita jaga hobi kita ini gitu. Hobi yang sangat luar biasa buat kita jaga sama-sama. Gimana cara jaganya? Karena sudah ada peraturan yang khusus mengatur tentang airsoft, ya mari sama-sama kita patuhilah aturan itu, karena gimana pun juga aturan itu membuat kita menjadi nyaman, membuat kita menjadi aman. Dan peraturan ini juga terbit hasil pembicaraan dari antara kita semua organisasi airsoft, para airsofter dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita sangat apresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia akhirnya memberikan ruang yang begitu luas kepada hobi kita yang luar biasa ini gitu. Jadi kepada saudara-saudara airsofter setanah air, seluruh dunia deh, ayo kita patuh kepada peraturan, karena dengan patuh peraturan justru kita main semakin aman, semakin nyaman. Amin. Itu aja sih. Jadi teman-teman, buat yang baru ingin memulai kegiatan hobi airsoft gun ini, nggak usah bingung lagi, perbedaannya sudah jelaskan semua oleh Om Boy. Dan kalau mau beli, bisa langsung aja ke toko Toys R Us di SSN lantai 2. Oke Boy, terima kasih atas waktunya. Thank you. Salam sehat. Salam sehat.